Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farhan Iskova, yaitu kita akan mencoba belajar apa itu pengenalan virtual machine. Nah, di sini juga kita akan membahas apa itu virtual machine, arsitektur virtual machine, download dan install VirtualBox. Lalu di sini juga ada download VMware dan terakhir itu adalah install VMware. Oke, di sini itu saya akan memberikan contoh dua gambar. Yang pertama itu adalah contoh yang tidak menggunakan virtual machine. Yang kedua itu kita di sini itu ada contoh yang menggunakan virtual machine-nya. Nah, di kolom bawah Pak, di kolom bawah ini kita bisa melihat ada storage, komputer, memori dan lain-lain. Lalu di atasnya itu ada yang namanya HyperOS. Lalu di HyperOS juga di atasnya itu adalah aplikasi. Contoh yang di bawah ini itu laptop saya. Nah, di laptop saya ini juga mendownload HyperOS yang digunakan operation sistemnya itu Windows. Nah, di atasnya juga saya mendownload aplikasi-aplikasinya. Oke. Nah, yang di kolom bawah juga itu sama saja seperti gambar yang pertama. Nah, ada storage, komputer, memori dan lain-lain. Lalu di atasnya itu ada HyperOS juga, dan di sini itu di atasnya ada hypervisor. Di hypervisor sendiri juga itu untuk digunakan membuat virtual machine. Nah, di sini itu adalah sistem-sistem virtual machine-nya, yaitu di sini juga ada storage, komputer, memori dan lain-lain. Nah, semisal kita mempunyai memori sebesar 512 GB itu lumayan cukup besar ya teman-teman. Kita semisal mau menggunakan virtual machine. Yang pertama itu kita mempunyai storage yang cukup banyak ini, kita mendownload HyperOS, lalu di HyperOS itu selanjutnya menggunakan hypervisor. Nah, di hypervisor ini kita bisa membuat virtual machine sebanyak-banyaknya sesuai memori yang kita punya. Nah, di virtual machine juga itu sama saja seperti yang di bawah kolom bawah ini ya teman-teman, yaitu ada storage, terusnya komputer, memori dan lain-lain. Nah, tetapi di sini bedanya itu adalah untuk virtual machine juga adalah contohnya itu ini adalah komputer virtual kita. Nah, fungsinya apa untuk komputer virtual kita? Di sini itu fungsinya bisa banyak ya teman-teman, seperti membuat kerjaan dan lain-lain sebagainya. Di hypervisor di virtual machine juga itu sama saja seperti ada HyperOS dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba membahas apa itu arsitek virtual. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pengenalan virtual machine, yaitu sebelum pembahasan sebelumnya juga kita sudah belajar apa itu virtual machine. Kali ini kita akan mencoba belajar apa itu arsitektur virtual machine. Nah, di sini itu saya akan mengasih contoh. Yang pertama itu adalah ada tipe hypervisor 1 dan juga tipe hypervisor 2. Nah, yang di tipe 1 ini itu ada yang namanya bare metal arsitektur. Nah, di bare metal arsitektur sendiri juga itu ada yang namanya hardware. Nah, di hardware ini kita akan bisa mendownload hypervisor, lalu di hypervisor itu gunanya untuk membuat virtual machine. Nah, di hypervisor sendiri juga itu ada dua, yaitu ada Proxmox dan juga VMware SXI. Nah, di Proxmox itu adalah aplikasi yang terbuka ya teman-teman, atau bisa dibilang gratis. Lalu di VMware SXI ini itu adalah berbayar. Nah, untuk teman-teman semuanya yang bekerja di perkantoran gitu, saran saya sih menggunakan VMware SXI saja, dikarenakan itu mempunyai banyak fitur dan lebih lengkap lagi. Lalu di tipe yang kedua itu ada yang namanya hosted arsitektur. Di hosted arsitektur juga ada yang namanya hardware. Nah, di atas hardware juga itu ada yang namanya host OS. Sebelum hypervisor ini, di hosted ini itu
kita mendownload yang namanya host OS dulu, lalu hypervisor. Nah, di sini juga itu hypervisornya juga itu dibagi dua ya teman, yang dari hosted. Yaitu yang pertama itu ada VirtualBox, yang kedua itu adalah VMware. VMware-nya itu beda ya teman-teman. VMware-nya itu adalah VMware Workstation. Nah, sama saja halnya seperti Proxmox, yaitu VirtualBox juga itu gratis. Lalu selanjutnya itu yang VMware Workstation itu berbayar. Nah, contoh semisal teman-teman mempunyai storage yang cukup banyak ataupun memori yang cukup banyak, di sini kita bisa menggunakan tipe yang kedua ya teman-teman, yaitu hosted architecture. Di hosted architecture juga kita bisa menggunakan hardware, lalu selanjutnya itu mendownload OS dulu ya teman-teman, host OS, lalu selanjutnya itu hypervisor. Nah, setelah hypervisor sendiri kita bisa membuat yang namanya virtual machine sebanyak-banyaknya tergantung storage penyimpanan kita. Nah, dari virtual machine juga kita bisa mempelajari, biasanya itu belajar untuk keperluan sekolah ataupun yang lainnya seperti kantor juga bisa ataupun pekerjaan yang lainnya juga. Oke, selanjutnya juga kita akan mencoba mendownload VirtualBox. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mendownload VirtualBox. Oke, pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mengenal apa itu virtual machine, arsitektur virtual machine, dan kali ini kita akan mencoba mendownload VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox sendiri kita menggunakan yang namanya tipe 2, yaitu hosted arsitektur. Di hosted arsitektur juga ada yang namanya host OS, lalu di host OS itu ada namanya hypervisor. Di hypervisor di sini kita akan mendownload dari salah satunya, yaitu di sini itu ada VirtualBox lalu VMware. Kali ini kita akan mencoba mendownload yaitu VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan mencoba mendownloadnya. Kalian bisa mendownloadnya itu menggunakan browser apapun. Di sini juga saya menggunakan Microsoft Edge. Kalian bisa menggunakan Microsoft Edge, Google Chrome dan lain-lain. Kali ini kita akan mencoba menggunakan Microsoft Edge. Nah, di Microsoft Edge itu kita akan mencoba mengetik download VirtualBox. Nah, kita scroll saja. Nah, di sini itu kita langsung saja pencet. Nah, di tampilan download VirtualBox juga di sini itu kita bisa memilih ya teman-teman. Yang pertama itu di sini itu ada yang namanya host Windows, lalu untuk Intel host juga ada ya. Lalu di sini juga ada yang namanya Linux. Kalian bisa lihat saja device-nya teman-teman. Semisal di sini itu kalian menggunakan Linux, kita download Linux. Lalu semisal saya menggunakan Windows, kita mendownloadnya yaitu host Windows-nya teman-teman. Kita akan mencoba mendownloadnya. Nah, di sini itu kita sudah loading ya teman-teman untuk mendownloadnya. Oke, kita akan mencoba menunggunya saja. Oke, di sini jika sudah diinstal, kita akan coba buka. Kita di sini ya saja. Nah, jika sudah di sini kita akan accept saja, lalu kita next lagi. Kita pencet yes saja, lalu next dan kita install. Kita di sini tunggu saja. Di sini kita sudah selesai ini. Nah, di sini itu adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendownload ataupun menginstal VMware-nya. Oke, gimana? Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mendownload dan menginstal VirtualBox. Kali ini kita akan mencoba mendownload VMware yang dimana itu hypervisor dari hosted arsitektur. Yang dimana VMware itu untuk tipe hypervisor hosted arsitektur. Kita di sini akan mendownloadnya di Microsoft Edge. Kalian bisa mendownloadnya dimanapun saja.
di browser ataupun aplikasi apa saja. Di sini kita akan mencoba di Microsoft Edge. Kita di sini akan ketikkan saja download VMware Workstation. Kita di sini scroll saja ke bawah dan di sini kita akan mencoba memilih yang VMware yang ini. Kita di sini langsung di sini kita akan coba mendarat yang di Windows. Oke, di sini aplikasinya sedang mengunduh ya teman-teman. Kita akan coba mengunduhnya saja. Oke, di sini gitu untuk aplikasi VMware-nya sudah terinstall. Kita akan coba menginstalnya atau bisa dibilang di ekstrak. Kita di sini itu pencet yes saja. Di sini kita akan mencoba klik accept, lalu kita next. Kita checklist lagi, next, dan kita install. Oke, di sini itu sudah selesai. Di sini itu adalah tampilan awal dari VMware-nya.